apa kabar? Iya Bu Teresia, Alhamdulillah baik. Bu Tere, bagaimana kabarnya? Baik juga Ibu Nirwana. Kita sama-sama sehat ya Bu ya. Iya Bu. Begini Bu Nirwana, kan rencananya Ibu mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, hal apa ya Bu yang akan Ibu lakukan dan Ibu siapkan? Oh iya, begini Bu Tere, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang dihadapi. Kemudian setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atau masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimilikinya. Seperti itu Bu Tere. Oh, begitu ya. Ya Bu, Ibu akan menggali informasi tujuan utama dan juga Ibu juga mengidentifikasi masalah yang terkait ya pada coaching ya Bu ya. Baiklah Bu, dalam praktik coachingnya yang Ibu lakukan dengan coach Ibu Pak Wanda, saya akan mengamati dan menilainya ya Bu ya dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baik ya Bu, nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak, ya Bu ya. Pertama itu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga itu baik, dan yang terakhir itu sangat baik Bu. Iya Bu. Baiklah Ibu Nirwana, dalam kompetensi coaching apalah nanti yang bisa Ibu kembangkan kepada Pak Wanda? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Berarti Ibu sudah menyiapkan dengan melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach yang akan Ibu lakukan coaching ya dengan Pak Wanda. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan Ibu fokus kembangkan kepada Pak Wanda, dan apa hal yang dilakukan Pak Wanda untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching, dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach kepada saya. Iya, bagus sekali ya Bu. Ibu akan mengembangkan kompetensi kehadiran di mana Ibu melakukan fokus dalam menyelesaikan masalah kepada coach Ibu, dan juga Ibu menatap lawan bicara Ibu yaitu Pak Wanda sebagai coach Ibu, dan juga Ibu melakukan aktivitas coaching yang lainnya yang dapat menyimak apa yang disampaikan oleh coach Ibu. Nah, kira-kira Bu, indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh diinginkan oleh Ibu Nirwana itu apa ya Bu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman,
kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide atau potensi coach dengan baik, tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Oh, baik sekali ya Bu. Kalau begitu kapanlah kegiatan coaching ini yang akan Ibu lakukan? Jadi kebetulan hari ini Bu sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti ini bisa dilihat langsung atau diobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oh, baiklah Bu. Kalau begitu nanti kita ketemu di tempat yang sudah Ibu sediakan ya. Melalui dari Zoom kita ini kita bisa ketemu langsung nanti ya Bu. Kira-kira bisalah sore nanti ya Bu ya. Ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Wanda di tempat yang sudah Ibu pilihkan. Nanti saya menjumpai Ibu di sana. Iya Bu, nanti saya akan hubungi Ibu kalau semuanya kalau coachingnya ini akan dilaksanakan Bu. Oh, Terima kasih baiklah. Bu Tere. Ya, sama-sama Bu. Selamat sore Ibu Nirwana. Selamat sore Bu Tere. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tere. Bu Tere bagaimana hari ini? Sama Bu, saya juga sehat ya Bu ya. Oh iya Bu, sepertinya seperti janji kita tadi ya Bu ya. Oh hari ini kita akan berbincang-bincang. Apa ya akan nanti Ibu bicarakan kepada saya? Begini Bu, saya mengajak Ibu bertemu kali ini karena saya mau sedikit sharing tentang sebuah situasi di kelas yang membuat saya tidak nyaman. Oh, berarti saat ini Ibu tidak nyaman melakukan pembelajaran di kelas Ibu ya? Iya. Oh begitu. Kenapa ya Bu bisa begitu tidak nyaman? Beberapa hari ini saya amati murid saya tidak bisa dikontrol Bu. Kemudian ketika saya memberikan materi, mereka tidak memperhatikan saya dan selalu ribut. Saya sudah berusaha mengingatkan secara humor, namun selalu diulang kembali sehingga saya hampir kehilangan kontrol. Oh, berarti karena situasi di dalam kelas Ibu, murid Ibu terlalu ribut sehingga Ibu tidak bisa mengontrol diri sehingga tidak fokus dalam materi seperti itu. Iya. Oh, jadi apalah Bu dengan masalah Ibu itu apalah tujuan perbincangan kita ini atau coaching kita yang lakukan ini Bu? Begini Bu, saya berharap setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapat solusi untuk mengatasi situasi kelas saya saat ini. Gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu lah, jadi situasi kelas dan kondisi murid yang nyaman itu seperti mana maksudnya Bu? Kalau menurut saya Bu, itu situasi kelas dan kondisi murid yang nyaman itu bila terjadi interaksi aktif antara murid dan guru. Namun tetap dalam situasi yang kondusif dan tenang. Ada perhatian penuh dari murid ketika guru menjelaskan materi. Berarti Ibu berharap murid Ibu itu bisa melakukan interaktif yang aktif ya kepada Ibu sebagai gurunya dan juga bisa memberikan perhatian penuh. Jadi kalau begitu menurut Ibu nih, jadi situasi Ibu sekarang itu Ibu merasa kira-kira dalam skala berapa lah Ibu? Jika saya sebutkan skala itu di 1 sampai 10. Jadi Ibu dalam skala berapa lah? Menurut saya Bu, situasi kelas saya di posisi angka 6. Saya memberi posisi tersebut karena selain murid saya yang ribut di kelas, mereka juga kurang memberi respon ketika saya memberi pertanyaan ataupun menjelaskan materi. Oh, baik ya Bu, baiklah Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah situasi kelas sekarang itu dengan skala yang Ibu berikan posisi 6 itu, apakah itu sudah berlangsung lama ya? Nah, kejadian ini berlangsung baru ini Bu. Jadi menurut Ibu lah, apa penyebabnya situasi sekarang ini? Kalau saya menyadarinya ini tidak sepenuhnya kesalahan murid,
Biasanya saya menyiapkan media pembelajaran, alat-alat dan perlengkapan yang saya gunakan untuk mengajar. Tetapi belakangan ini saya sangat sibuk dengan tugas tambahan lain. Pikiran dan waktu saya tersita mengerjakan tugas tambahan tersebut. Oh, berarti terjadinya seperti tidak fokusnya siswa, ternyata itu dari kesiapan si ibu ya, yang kurang siap dengan banyaknya tambahan tugas. Ternyata banyak sekali ya peran ibu di sekolah. Oh, baiklah Bu, karena tugas tambahan yang menyita waktu itu membuat ibu tidak punya waktu mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan untuk menyediakan materi yang menarik untuk siswa. Jadi ibu kelelahan juga ya Bu ya? Iya Bu, betul. Waktu dan tenaga saya habis untuk tugas-tugas tambahan ini. Oh, jadi sejauh ini Bu, apalah langkah awal yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi itu Bu? Ada sih Bu. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengatasi tugas-tugas tambahan yang menyita waktu tadi. Yang saya lakukan dengan mencoba membuat pelaksanaannya, yang tentu saja pekerjaan utama di kelas yang harus diutamakan terlebih dahulu, kemudian berpikir untuk membagi tugas tambahan tersebut dengan teman guru yang lain. Saya ingin membicarakan ini dengan teman guru yang lain untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Mungkin dengan demikian bisa saya punya waktu mengerjakan kebutuhan dan perlengkapan mengajar saya. Oh iya, bagus sekali ya Bu, itu langkah awal yang ibu lakukan untuk mengatasi masalah. Ibu telah memilah berarti tugas-tugas mana yang didahulukan dan mana yang tidak, seperti itu ya Bu. Jadi ibu juga melakukan kolaborasi dengan rekan kerja ibu. Bagus ya Bu. Kemudian untuk mempersiapkan kelas yang nyaman itu apalah yang bisa ibu pikirkan? Itu dia Bu. Saya telah memikirkan membuat suasana ruangan yang berbeda dengan mengubah posisi meja murid, lalu melakukan kembali keyakinan kelas serta lebih menggunakan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak dan melakukan murid. Saya sepertinya perlu menambahkan materi pembelajaran itu menggunakan teknologi pasti akan membantu dalam mengajar dengan kelas, dan juga akan bisa membuat anak ibu menyadari nilai-nilai kebaikan yang harus kita ini ya. Bagus itu Bu. Jadi saya sangat salut untuk ibu yang berusaha untuk mempelajari diri. Jadi Bu, apalah rencana ibu terhadap pembelajaran begini? Itu rencana saya pertama, saya harus rutin membuat catatan tertulis melaksanakan tugas tambahan yang dilakukan. Bagus ya Bu, luar biasa Bu. Dari pembicaraan kita ini Bu, sudah menemukan solusi sendiri pastinya ya Bu ya. Jadi ide-ide yang Ibu berikan itu tadi sangat efektif menurut saya. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan coaching ini Bu? Saya merasa lega Bu, sudah mengeluarkan kegalauan saya dan menemukan solusinya. Sepertinya dengan membicarakan ini dengan Ibu, saya merasa dapat pencerahan. Terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang dalam coaching ini Ibu sudah memahami tentang permasalahan pada Ibu dan solusinya ya Bu ya. Jadi saya juga menunggu kabar dari Ibu apa perkembangan dalam penerapan yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan coaching ini. Semoga Ibu bisa mewujudkan kelas Ibu dengan impian yang Ibu harapkan ya Bu ya. Baik Bu. Selamat sore Bu Tresia.
Senang sekali berjumpa kembali dengan Ibu. Apa yang ingin kita capai dalam sesi coaching kali ini? Selamat sore juga Pak Wanda. Terima kasih ya Pak sudah bersama saya menemani saya melakukan coaching. Saya ini ingin pembelajaran yang saya ajarkan di kelas itu Pak bisa tercapai, di mana beberapa minggu ini pembelajaran yang saya bawakan itu Pak sering tidak tercapai karena murid saya itu terlalu ribet dan tidak fokus Pak dalam pembelajaran. Padahal saya sudah memaksimalkan pembelajaran, cuma saya jadi kewalahan dalam melakukan pembelajaran dalam kelas itu. Sementara Pak jumlah siswa saya itu ada 30 orang, begitu Pak. Oke Bu, kalau itu bilang itu merupakan masalah yang umum ya Bu di dalam kelas Bu. Cuma kalau itu masalah itu marilah kita fokus pada cara meningkatkan perhatian siswa. Apa definisi kira-kira Bu, apa definisi keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan ini? Ya Pak, saya berharap bahwa saya itu bisa menemukan beberapa strategi Pak untuk menarik perhatian siswa saya, dan di mana saya bisa menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Itu sudah cukup Pak bagi saya. Oke Bu, kalau begitu Bu, marilah kita gali lebih dalam. Mungkin kalau menurut Ibu ini dari skala 1 sampai 10, di mana Ibu Teresia menilai tingkat fokus siswa saat ini kurang dalam pembelajaran? Untuk saat ini saya bisa menilai mereka pada skala 3 Pak, di mana siswa saya ini banyak sekali bicara dan bermain pada saat belajar, sehingga mereka tidak memperhatikan pembelajaran Pak. Oke Bu, memahami dari posisi ini Bu, mungkin sudah langkah yang baik sebagai langkah awal. Mungkin apa yang harus Ibu lakukan? Maksud saya begini, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mendidik siswa agar dapat digunakan mengatasi masalah ini? Saya memiliki kemampuan sebagai guru ya Pak. Pastinya saya cukup bisa menjelaskan materi pelajaran itu kepada siswa saya. Tetapi dalam mengatasi siswa saya ini yang sangat ribet ini saya kesulitan Pak. Baik Bu, mungkin itu kekuatan yang cukup baik. Kira-kira Bu, apa peluang yang Ibu lihat untuk meningkatkan fokus siswa? Untuk meningkatkan fokus siswa itu peluang yang bisa saya lakukan yaitu saya bisa mencoba menciptakan kegiatan yang lebih interaktif ya Pak, agar mereka bisa lebih terlibat. Baik, itu ide yang bagus. Sekarang marilah kita identifikasi hambatan yang mungkin ada saat itu melakukannya, atau mungkin apa yang menghalangi Ibu dalam menerapkan strategi ini? Saya khawatir Pak dalam saya pembelajaran mengajar. Saya takut bahwa ketika saya mengajar itu siswa itu merasa tertekan dengan gaya saya belajar itu memberikan mereka terlalu ketat dalam belajar, sehingga siswa saya itu merasa tidak nyaman dan bisa menjadi lebih ribet juga Pak, karena gaya saya menyampaikan pembelajaran itu. Baik Bu, untuk menghadapi masalah itu, mari kita buat rencana aksi Bu, sesuai dengan apa yang Ibu akan lakukan. Namun saya bertanya kembali Bu, apa langkah pertama yang Ibu ambil untuk meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran? Pasti langkah awalnya saya akan lakukan kepada siswa itu yaitu untuk lebih terlibat, di mana saya memastikan siswa itu terlibat dan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik, itu langkah yang sangat baik. Untuk melakukan hal tersebut, adakah prioritas tertentu yang Ibu tetapkan dalam rencana ini? Iya Pak, saya ingin bahwa dalam rencana yang saya lakukan ini saya bisa melihat bagaimana indikator prioritasnya, bahwa siswa itu bisa lebih tenang dan aktif pada saat bertanya selama saya mengajar atau dalam proses pembelajaran saya, sehingga itu dapat menunjukkan keberhasilan saya. Oke. Nah, kalau begitu Bu, bagaimana dengan ukuran keberhasilan rencana ini? Apa saja indikator yang akan Ibu gunakan untuk menilai
efektivitasnya. Jadi Pak, saya akan mengukur mereka dengan sikap mereka dan juga keaktifan mereka dalam pembelajaran, sehingga saya bisa melihat bagaimana mereka fokus pada saat pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, Bu. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan dan kebisingan yang mungkin muncul selama proses kegiatan ini? Jadi saya untuk mengantisipasi itu Pak, saya akan mengatur siswa itu dengan baik, yaitu jika ada hal seperti itu, saya kembali mengingatkan mereka pada kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kami sepakati yang pada saat pembelajaran, di mana siswa itu akan diajari untuk lebih menghormati satu sama lain pada saat belajar. Demikian. Baik, Bu. Untuk kegiatan itu semua yang Ibu sampaikan cukup baik. Nah sekarang, Bu, mari kita bicarakan tentang komitmen. Menurut Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Baik Pak, saya berkomitmen untuk menerapkan interaktif pada setiap pembelajaran, dan juga saya akan menegakkan keyakinan kelas yang jelas Pak. Oke, Bu. Kalau begitu, Bu, itu adalah salah satu langkah yang baik yang mungkin bisa Ibu lakukan. Nah sekarang, Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Saya akan berkolaborasi atau berkonsultasi dengan rekan-rekan kerja saya Pak, di mana kami di situ akan berdiskusi apa hal-hal yang akan bisa saya kembangkan dalam pembelajaran saya. Misalkan untuk juga menciptakan keyakinan kelas di kelas, ataupun kesepakatan kelas yang baik yang bisa menciptakan interaktif dalam pembelajaran. Oke, Bu, itu adalah strategi yang baik. Nah sekarang, Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi ini, Bu? Kemudian kapan kita bisa bertemu kembali untuk mengevaluasi kemajuan itu? Mungkin Pak, kita bisa bertemu di 2 minggu ke depan ya Pak, supaya saya bisa menerapkan strategi yang telah Bapak coaching kepada saya di kelas saya, di mana saya ingin melihat apakah ada perubahan setelah saya melakukan strategi itu. Oke, baik, Bu. Saya menunggu kabar dari Ibu ya, Bu ya. Mungkin setelah saya menunggu kabar dari Ibu, mungkin kita akan berjumpa kembali dengan hasil yang sudah Ibu terapkan. Mungkin demikian saja hasil diskusi kita, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa lebih baik, Bu, dan bisa Ibu terapkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya merasa siap untuk menghadapi tantangan yang akan saya lakukan nanti di dalam pembelajaran di dalam kelas Pak. Oke, demikian aja lah, Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Pak. Luar biasa ya Bu, proses coaching yang sudah berjalan dengan baik karena sudah sampai di titik solusi, sehingga bisa saya lihat dari dan amati proses coaching yang Ibu Nirwana lakukan kepada Pak Wanda ya Bu ya. Di mana kompetensi inti sudah Ibu dapatkan karena dengan kehadiran penuh Ibu sudah aktif apa saja yang diceritakan oleh Pak Wanda sebagai coaching, sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Menurut Ibu lah, indikator keberhasilan apa yang dalam coaching ini yang sehingga Ibu bisa katakan itu berhasil? Terima kasih ya Bu. Saya mau cerita dulu perasaan saya melakukan coaching. Saya merasa lega setelah melakukan coaching tersebut. Kemudian saya merasa senang dalam melakukan coaching dengan Pak Wanda, bisa membantu menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi indikator saya tadi bisa dikatakan berhasil, di mana sudah tahu apa keinginan coaching, di mana tujuannya itu agar berhasil dalam kelas supaya siswanya lebih aktif dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Kemudian memberikan solusi, melihat kekuatan atau aset yang dimilikinya dan menambah semangat pada coaching untuk lebih baik. Jadi indikatornya sudah tercapai karena coaching saya sudah tahu untuk memperbaiki proses coaching sebelumnya.
Oh iya ya, bagus ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu dalam kegiatan coachingnya. Jadi Bu, selama Ibu saya amati dalam kegiatan coaching dengan Pak Wanda, jika pada skala 1 sampai 4, saya akan memberikan pada Ibu itu angka 4. Karena dimana saya mengamati bahwa proses coaching yang sudah berjalan yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik, dan juga Ibu bisa sukses menjadi coach ke depannya. Semakin belajar Bu menjadi coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Mungkin Ibu di masa depan bisa menjadi coach yang profesional ya Bu ya. Terima kasih Bu Tere. Iya, sama-sama Bu.